Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian rutin setiap 2 kali sebulan, pekan 1 dan pekan 2, untuk membaca buku fikih bermadhab. Dan ini merupakan pekan yang kedua. InsyaAllah kita akan memasuki bab yang pertama di buku ini, yaitu fikih dalam mengambil dalil. Namun sebelumnya, di buku fikih bermadhab, kalau Anda lihat di daftar isi, dan ini salah satu tips ketika kita membaca buku, setelah kita membaca bagian pengantar, kita jadi tahu latar belakang apa yang diinginkan oleh penulis, atau pengantar berkaitan dengan mengapa kita perlu baca buku ini. Selanjutnya kita akan lihat daftar isi. Daftar isi itu seperti panduan peta. Karena ketika Anda mau memasuki sebuah daerah tertentu, Anda perlu melihat peta. Jangankan daerah yang kita mungkin nggak tahu sama sekali, tempat wisata saja kadang disediakan peta. Tempat wisata yang luas seperti kebun binatang atau beberapa tempat wisata tertentu itu disediakan peta agar orang tahu gambaran. Ketika saya sampai di titik ini, apa yang harus saya lakukan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan di hotel saja kadang disediakan peta. Anda berada di sini, mitigasinya apa ketika terjadi gempa bumi dan seterusnya. Baik. Maka saat Anda baca buku, Anda perlu tahu peta. Buku ini tuh bahas apa sih? Dan cara yang paling mudah untuk tahu itu adalah baca apa? Daftar isi. Nah, kalau kita lihat di daftar isi, coba Anda lihat mulai dari halaman, di daftar isi dikasih halaman abjad ya. A, B, C dan seterusnya. Di halaman A ada penjelasan tentang fikih dalam mengambil dalil. Kemudian berkaitan dengan fikih mengambil dalil, saya menyebutkan ada 10 catatan. Apa saja yang harus diketahui orang berkaitan dengan masalah dalil. Kemudian pembicaraan melebar tentang masalah keautentikan Quran dan bagaimana sikap orang liberal terhadap keautentikan Al-Quran. Lalu kita membahas tentang mengenal ijma' dan qiyas. Ini saya khususkan mengingat banyak kaum muslimin yang kurang begitu paham tentang masalah ijma' dan kurang begitu mengenal qiyas. Lalu kita beralih pada pembahasan tentang kaidah mengikuti ulama. Ada 9 kaidah yang saya sebutkan. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang fikih bermadhab itu sendiri. Lalu fikih ikhtilaf, bagaimana cara yang benar ketika kita mengalami perbedaan pendapat. Kemudian tentang ijtihad, tentang taklid, fatwa, dan posisi logika dalam agama. Dan kemudian di bagian akhir saya membahas tentang masalah kebudayaan, bagaimana cara yang benar dalam menyikapi budaya. Sehingga jika disimpulkan, buku ini seperti memberikan rambu. Saat Anda memasuki sebuah lorong atau sebuah jalan, di situ ada banyak rambu. Ada rambu yang memberikan panduan Anda, kapan Anda harus berhenti, kapan Anda harus melaju, kapan Anda harus parkir, kapan Anda harus belok kanan kiri dan seterusnya. Dan orang akan bisa selamat sampai tujuan jika dia mentaati rambu itu. Maka buku ini kurang lebih seperti itu. Beragama kita seperti memasuki sebuah jalan. Anda butuh tahu peta dan Anda butuh tahu rambu. Rambu-rambu beragama itulah yang kami tuangkan di buku fikih bermadhab. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam pengantar ketika kita membahas buku ini,
saya belum mengetahui ada satu buku khusus yang bahas itu berbahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Arab kan sudah banyak, tapi yang bahasa Indonesia saya belum mengetahuinya, sehingga saya berharap kaum muslimin punya seperti itu. Maka insya Allah bagi kaum muslimin yang ingin melihat seperti apa rambu-rambu dalam beragama kita ketemu dalil, kita ketemu istilah ulama, kita ketemu istilah madhab, kita ketemu istilah taklid, ikhtilaf, perbedaan pendapat, kemudian ada fatwa dan seterusnya. Bagaimana cara kita menyikapi itu semuanya? Kita perlu mengenalnya. Nah, itulah yang kurang lebih garis besar untuk pembahasan di buku ini. Selanjutnya kita masuk pada bab yang pertama, fikih dalam mengambil dalil. Baik, fikih maknanya memahami. Sebagaimana makna fikih secara bahasa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskanlah ikatan di lisanku, yafqahu qauli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Yafqahu bimakna yafhamu. Fikih mengambil dalil berarti memahami cara mengambil dalil, mulai dari mengenal dan bagaimana cara penggunaan dalil. Kita tidak sedang belajar untuk menjadi ulama mujtahid, sehingga saat kita belajar beberapa ilmu yang itu dipakai oleh para mujtahid, bukan berarti kita belajar untuk menjadi mujtahid. Terlalu tinggi cita-cita seperti itu. Sama sebagaimana ketika Anda belajar ilmu tentang tafsir, bukan berarti untuk menjadi ahli tafsir. Tapi yang kita pelajari adalah mengenal bagaimana cara mujtahid dalam menyimpulkan. Meskipun kita tidak dikasih tugas, coba kamu simpulkan ini, enggak sampai ke situ. Kita tidak sedang belajar jadi mujtahid, tapi sebatas mengenal bagaimana aktivitas mujtahid. Bisa dipahami ya? Kita tidak sedang belajar jadi dokter, tapi kita sedang belajar mengenal aktivitas dokter. Mengenal aktivitas dokter, apakah jadi dokter? Tidak. Saya tahu bagaimana cara dokter dalam dalam memeriksa pasien. Protapnya 1, 2, 3. Sebatas kenal itu apakah langsung jadi dokter? Tidak. Anda butuh waktu yang panjang untuk jadi dokter. Sehingga sebatas mengenal bagaimana cara kerja mujtahid itu bukan berarti langsung orang jadi mujtahid. Masih terlalu jauh untuk bisa menjadi seorang mujtahid. Fikih mengambil dalil itu seperti Anda sedang mengenal aneka alat masak. Ini ada pisau, ini ada garpu, ini ada sendok, ini ada parut, ini ada alu, lumpang, dan berikut fungsinya. Tapi kita tidak sedang belajar cara menggunakannya. Karena kalau sampai pada tingkatan itu, berarti kita sudah belajar sampai tingkatan menjadi seorang mujtahid. Baik, maka di sini nanti sifatnya hanya mengenal saja, agar kita punya gambaran, oh inilah alat-alat yang dipakai oleh seorang tukang atau seorang tukang masak dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat. Silakan dibaca di halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, fikih dalam mengambil dalil. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Islam adalah agama yang memiliki sumber ajaran yang disebut dengan dalil. Untuk menjadi muslim yang baik, orang harus mempelajari sumber ajaran agamanya, serta mempelajari cara memahami sumber ajaran agamanya. Dengan demikian, ada 2 kunci untuk memahami agama. Yang pertama, mengetahui dalil. Yang kedua, mengetahui cara memahami dalil. Baik, ini prinsip ya. Karena beragama itu sama dengan kita sedang menerapkan wahyu yang telah Allah turunkan. Sehingga kuncinya adalah mempelajarinya terlebih dahulu, mengenal, itu yang pertama. Yang kedua, memahami cara bagaimana kita menyimpulkan. Kita akan belajar pembagian dalil terlebih dahulu. Berarti di bagian ini sifatnya baru mengenal dalil atau mengetahui dalil. Silakan. Pembagian dalil. Sebelum kita masuk ke catatan tentang dalil, kita akan sebutkan pengantar tentang pembagian dalil. Dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dilihat dari tingkat kesepakatan berlakunya
Dalil terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dalil yang disepakati berlakunya atau muttafaq alaih. Muttafaq alaiha. Muttafaq alaiha seperti Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Dua, dalil yang diperselisihkan berlakunya, mukhtalaf fiha, seperti qaul as-sahabah, pendapat sahabat, syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita, maslahah mursalah dan istihsan. Kedua, di sini mungkin ada catatan tentang qiyas. Apakah betul qiyas itu termasuk dalil yang disepakati, yang muttafaq alaiha? Memang ada yang tidak setuju dengan qiyas. Dan pendapat yang paling terkenal tidak setuju dengan qiyas itu mazhab apa? Zahiriyah. Mazhab yang terkenal tidak setuju dengan qiyas, bahkan anti qiyas. Tapi pendapat Zahiriyah masuk dalam kategori pendapat syadz, pendapat yang syadz. Wal qaulu syadz, dan pendapat yang syadz ya tidak dianggap dalam hal ini. Sebab menyalahi prinsip dan menyalahi kaidah umum yang dimiliki oleh para ulama. Itu saja yang kira-kira jadi pertimbangan saya dan sejalan dengan keterangan para ulama bahwa siapa yang mengatakan qiyas enggak berlaku, ya jelas itu salah. Karena Nabi SAW sendiri melakukan qiyas. Contohnya apa, Pak? Hadis yang ma'ruf, yang mungkin sering diperdengarkan. Nabi SAW pernah mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam hubungan badan yang kalian lakukan bernilai sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah orang melampiaskan syahwatnya dia dapat pahala? Kemudian Nabi SAW bertanya, ara'aita law wada'aha fil haram, hal alaihi wizrun? Bagaimana kalau dia salurkan ke yang haram, apakah dia punya dosa? Fakadzalika law wada'aha fil halal. Maka demikian pula ketika dia salurkan kepada yang halal. Sehingga dalam posisi ini Nabi SAW melakukan qiyas. Dan ini salah satu di antara bukti qiyas itu hal yang ma'ruf, sebab sifat dari qiyas adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan itu prinsip qiyas. Sehingga sejalan dengan keadilan. Menolak qiyas ya, menolak prinsip seperti ini. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan dengan adanya qiyas, ada banyak sekali yang bisa kita selesaikan. Karena dengan menggunakan metode qiyas, kasus baru bisa kita jawab hukumnya dengan menggunakan qiyas. Orang anti qiyas, dia tidak akan punya penjelasan yang banyak berkaitan dengan kasus-kasus baru. Nanti jadinya membingungkan. Padahal agama ini relevan sejak diturunkan sampai akhir zaman. Nah, selanjutnya kita lihat pembagian dalil yang kedua. Kedua, dilihat dari tingkat kepastiannya. Dalil terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dalil yang absolut atau qat'iyah, yaitu dalil yang pasti dari sisi keabsahan dan validitas atau qat'i ats-tsubut, dan mungkin bacanya qat'iyus tsubut, qat'iyus tsubut, dan yang pasti dari sisi makna qat'iyud dilalah. Dalil semacam ini disebut juga dengan nas. Baik, ada dua hal ya, validitas dan kepastian makna. Saya ulang ya, ada validitas, ada kepastian makna. Kalau pasti valid namanya apa? Namanya apa? Qat'iyus tsubut, pasti valid. Kamu nggak mungkin menggoyang kevalitannya, itu nggak mungkin. Ketika ada usaha untuk menggoyang kevalitannya, maka orang ini langsung dikatakan dia adalah penipu. Misalnya ada orang yang mengatakan, saya nggak yakin Muhammad itu nabi. Apa statusnya? Hah? Apa status dia? Pembohong dia. Dia pendusta, pembohong. Ala la'natullahi 'alal kadzibin. Dan laknat Allah berlaku bagi para pendusta, pembohong. Sesuatu yang pasti benar dia enggak yakin, berarti kan melawan realita yang ada. Kalau ada orang di malam ini di depan atau di tengah kita mengatakan, saya kok masih ragu Pak kalau sekarang malam hari. Kira-kira komentar apa Anda? Anda akan komentari apa dengan orang ini? Hah?
ODGJ. Keluar dari rumah sakit. Baik. Itu kalau bicara dengan logika ya. Maka yang sudah qat'iyyu tsubut, misalnya sekarang adalah malam hari, itu qat'i enggak? Qat'iyyu tsubut, ya pasti realitanya demikian. Sehingga kalau masih ada orang yang ragu, gimana? Dia pembohong. Ajak dia keluar. Lihat kamu. Gelap enggak? Iya gelap, tapi saya enggak yakin ini malam. Ya sudah ya, enggak usah diajak bicara. Baik. Ini namanya qat'iyyu tsubut. Jadi kalau sudah pasti valid, enggak boleh digoyang. Siapa yang goyang? Nah, dia yang bermasalah. Karena itu nanti kita akan membicarakan tentang orang liberal yang dia masih mempertanyakan validitas Al-Quran. Sekitar tahun 2004 ada lomba tesis ya, yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, Tesis Award. Dalam Tesis Award itu pemenang lomba juara 1 itu tesisnya orang Jogja yang judulnya menggugat keautentikan Quran. Itu yang menang. Dan dia menganggap bahwasanya Quran yang ada di tempat kita ini enggak otentik. Ada bagian yang hilang dan ada pengaruh dari unsur budaya Quraisy yang disisipkan. Sehingga nasibnya Quran sebagaimana nasibnya kitab-kitab sebelumnya. Ini yang mempertanyakan kaum muslimin, yang dia KTP-nya berstatus Islam dan kuliah di kampus Islam, menjadi salah satu tesis juara di tahun 2004 Tesis Award dengan judul menggugat keautentikan Al-Quran. Nah yang sudah pasti valid seperti itu masih digoyang, berarti yang enggak valid yang mana? Orangnya. Ini dipertanyakan nih dia. Baik, selanjutnya. Dalil seperti ini wajib untuk diyakini sehingga harus dipelajari dan diamalkan. Misalnya, ada ayat Al-Quran yang hanya memiliki satu makna tertentu, tidak mungkin ada makna lain. Dengan demikian, teks dan makna dari dalil ini bersifat qat'i. Ada hadis yang jelas sahih dan maknanya jelas. Dengan demikian, teks dan makna dari dalil ini bersifat qat'i. Baik. Jadi sudah pasti valid, maknanya sudah tidak mungkin menerima takwil yang lain. Maka dalil seperti ini disebut dengan nas. Saya ulang ya. Dalil yang valid dan maknanya hanya punya satu yang tidak mungkin punya makna yang lain. Namanya apa? Nas. Misalnya ahli kitab itu kafir. Itu nas atau bukan? Hah? Nas, apa dalilnya? Kalau itu nas. Ayat di Al-Quran. Iya. Gimana bunyinya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Masih ada enggak Pak orang yang gagal paham dalam masalah ini? Pak Ustaz, jangan bilang ahli kitab itu kafir. Ahli kitab ya ahli kitab. Jangan bilang kafir. Tapi kalau Al-Quran mengatakan kafir gimana? Apa dalilnya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Anda mau ngomong apa lagi? Kalau Quran dengan tegas menyatakan demikian, itu namanya apa? Nas. Oh, kafir di situ maknanya adalah petani. Terlalu jauh. Kok bisa? Ini terlalu jauh. Sehingga mau ditakwil yang lain terlalu jauh. Misalnya, orang tidak beriman Allah di atas arsy. Padahal ada banyak ayat yang menegaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sehingga ketika dia masih meragukan kalimat itu, ini sudah nas. Kamu mau takwil apa lagi? Karena kalimatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam masalah akidah seperti ini banyak, dalam masalah fikih seperti ini juga banyak. Sebab dalam agama ini antara yang disepakati dengan yang berbeda itu banyak yang disepakati. Cuman dalam pandangan orang saja kayaknya yang berbeda lebih banyak. Jika Anda melihat lebih dalam, yang disepakati jauh lebih banyak daripada yang diperselisihkan. Nah, cuman kadang kan seolah-olah ditampakkan ini terjadi perbedaan pendapat. Padahal aslinya nggak ada perbedaan pendapat. Itu sudah jelas.
sudah sepakat. Munculnya perbedaan pendapat belakangan karena penyimpangan tidak diakui. Sehingga misalnya beriman kepada takdir itu qat'i enggak? Pasti atau tidak? Pasti. Beriman kepada takdir itu pasti. Munculnya Ma'bad bin Khalid Al-Juhani yang dia masuk di kalangan generasi setelah sahabat dari Irak. Dia mengatakan al-amru unufun, takdir itu enggak ada. Sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Apakah bisa kita katakan terjadi khilaf? Tidak. Ada yang berbeda di sini kita sebut dia menyimpang. Dan penyimpangan bukan perbedaan. Ini penyimpangan. Sehingga ketika dia menyimpang tidak kita sebut sebagai hal yang menyebabkan hal absolut ini menjadi gagal untuk jadi absolut. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, amma ma kana nassu kitabin bayyinun aw sunnatun mujtama'un 'alaiha fal udhru fiha maqtu'un. Untuk keterangan tegas dari Al-Qur'an atau hadis yang disepakati kesahihannya, fal udhru fiha maqtu'un, maka tidak ada uzur di sana. Wala yasa'u syakku fi wahidin minha, dan tidak boleh ada keraguan terhadap salah satunya, baik dalil nas Al-Qur'an maupun nas hadis. Wa man imtana'a min qabuluhi ustutiba. Siapa yang tidak menerima maka dia diminta untuk bertobat. Artinya dianggap orang salah. Dan pendapat berbeda statusnya salah tidak diakui. Insyaallah bisa dipahami. Kita baru mengenal saja ya. Saya berharap Anda jangan merasa bingung ya. Jadi kalau bingung ya insya Allah saya nggak bingung gitu. Karena kita baru mengenal. Kalau baru mengenal saja sudah bingung kan, belum lagi yang ke dalam. Nah, kita lanjutkan lawannya. Kalau melihat satu bagian, lihat lawannya nanti biar lebih jelas. Dalil yang bersifat dhanni. Kedua, dalil yang bersifat dugaan atau dhanniyah, yaitu dalil yang tingkat keabsahan dan kevalidannya tidak mencapai derajat pasti atau dhanniyatus tsubut, atau yang maknanya memiliki beberapa kemungkinan tetapi ada makna yang dominan, zahirud dilalah. Selanjutnya ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa dalil semacam ini wajib untuk diamalkan dalam hukum syariat. Baik. Ada dalil yang sifatnya qat'i tadi ya, validitasnya pasti, dan ada dalil yang validitasnya dipertanyakan. Itu valid atau tidak? Ada khilaf. Ada yang mengatakan sahih dan ada yang mengatakan dhaif misalnya. Berarti ada perbedaan pendapat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat di sini, itu kan membuat sebagian orang jadi ragu. Benar enggak sih? Ini sahih enggak sih? Maka dalil seperti ini disebut dengan dhanniyah ats-tsubut. Paham ya? Ketika membuat orang jadi ragu, ini benar enggak sih? Maka itu disebut dhanniyah tsubut. Ada kemungkinan valid, ada kemungkinan tidak valid. Disebut dhanniyah tsubut. Baik. Untuk dalil dhanniyah tsubut sekarang. Berarti Pak, kalau hadis dhaif itu apakah bisa kita pastikan bukan sabda Nabi SAW? Jawabannya tidak bisa demikian. Sehingga hadis dhaif tidak bisa kita sebut bukan sabda Nabi SAW. Lain dengan hadis palsu. Kalau palsu Anda boleh mengatakan bukan sabda Nabi SAW. Tapi kalau dhaif belum tentu. Karena pertimbangan dhaif itu bisa karena ini bagi saya kurang meyakinkan. Namun saya tidak bisa memastikan apakah itu bukan sabda Nabi atau sabda Nabi. Paham ya? Baik. Kalau masih bingung kita lanjutkan setelah adzan Isya insyaallah. Insyaallah kita akan fokus di bagian bagaimana status hadis dhaif. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya fokus terlebih dahulu terkait masalah hadis dhaif. Ada yang memahami bahwa hadis dhaif, semua hadis dhaif itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ini tidak benar. Kalau memang hadis dhaif itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkirkan saja semua hadis dhaif itu dari kitab-kitabnya para ulama. Kita buang aja semua hadis dhaif, kan selesai. Sehingga kita tidak berurusan dengan hadis dhaif itu, jika bisa dipastikan itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalahnya perjalanan hadis itu selama ratusan tahun. Dari mulai Rasulullah SAW bersabda sampai ditulis oleh para ulama yang mengkodifikasi hadis. Istimewanya para ulama yang mengkodifikasi hadis ini, mereka sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan, sehingga mereka sebutkan sanadnya. Saya dapat ini dari si A, si A dapat ini dari si B dapat ini dari si C, dan demikian seterusnya sampai kepada sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diuntungkan dengan keberadaan itu. Maka keberadaan sanad tadi menjadi alat ukur apakah riwayat ini valid atau tidak dengan keberadaan sanad tadi. Sudah? Perjalanan yang panjang, namanya manusia, pasti akan ada beberapa peluang keliru. Maka dari situlah kemudian muncul perbedaan. Sebagian ada yang menilai sahih, sebagian ada yang menilai dhaif. Baik, tapi mereka punya standar. Mereka ini punya standar. Sehingga dari standar itu, maka mereka kemudian membuat kesimpulan. Secara umum bisa kita bagi jadi 3. Pertama, hadis yang dhaifnya disepakati. Yang kedua, hadis yang dhaifnya diperselisihkan. Yang ketiga, hadis yang dhaifnya sangat ringan, sehingga terkadang bisa naik sampai derajat hasan, masih bisa diterima. Sudah? Nah, untuk jenis-jenis seperti ini, cara memperlakukannya berbeda. Cara memperlakukannya berbeda. Sehingga bisa kita simpulkan hadis dhaif itu adalah hadis yang ada dugaan itu bukan sabda Nabi SAW. Hadis yang diduga bukan sabda Nabi SAW. Tapi dugaan ini ada yang kuat, ada yang lemah. Dugaan saya ini bukan sabda Nabi SAW, tapi dugaannya kecil. Berarti status hadis ini dhaif yang ringan. Saya punya dugaan kuat, ini bukan sabda Nabi SAW, maka dia dhaif yang berat, dan seterusnya. Cara menyikapinya sama atau beda? Cara menyikapinya sama atau beda? Beda. Tapi para ulama tetap merawat semuanya. Para ulama tetap merawat semuanya. Mereka tidak membuang dan tidak memperlakukannya. Terbukti gimana, Pak? Anda bisa sebut kitab apapun selain Sahih Bukhari, Muslim. Ada nggak di situ hadis dhaif? Ada. Misalnya dalam kitab-kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan seterusnya, ya. Sudah? Kemudian di situ ada keterangan, dan sebagian ulama menganggap hadis ini bermasalah di salah satu sisi misalnya. Berarti menurut yang bersangkutan, saya sampaikan hadis ini dengan sanad. Kamu kalau mau menilai ini dhaif ataukah sahih, silahkan lihat keterangan yang saya sampaikan. Maka terbagilah Abu Dawud, ada sahih Abu Dawud, ada dhaif Abu Dawud. Ada ulama yang meneliti seperti itu. Ada? Tapi pada prinsipnya hadis dhaif ini tidak dibuang, tetap dirawati, ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, walaupun sudah diteliti, sebagian menilai ini sangat dhaif dan seterusnya. Artinya mereka tidak sampai pada tingkatan ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ada dugaan lemah atau dugaan kuat bukan sabda Nabi SAW. Bisa dipahami, ya? Baik. Kemudian di sana ada hadis palsu. Nah,
Kalau hadis palsu itu gimana, Pak? Ada orang membuat hadis dan dia membuat sanad. Saya dapat hadis dari ini, tapi palsu semua. Bunyi hadisnya kayak gini, tapi palsu. Dan kalau sudah sampai tingkatan palsu, ya jelas kita bisa pastikan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bentuknya la aslalahu. La aslalahu itu tidak ada sanadnya. Bahkan kadang tidak ada teks Arabnya. Adanya cuma teks Indonesia. Umum tersebar tapi teks Arabnya enggak ada. Terus kalau kayak gini gimana? Enggak usah digubris. Itu jelas bukan hadis. Ya. Kemudian, tapi kenapa yang palsu-palsu itu Pak kok masih dipertahankan? Sebagai catatan, kalau menemukan teks yang serupa, pastikan palsu. Sebagaimana orang kadang punya catatan hadis palsu atau punya catatan tentang sejarah palsu. Sejarah ini palsu, tapi catatan itu tidak hilang. Sebagai peringatan, kalau nanti kamu mendapatkan cerita yang serupa, pastikan palsu. Begitu ya? Sehingga tetap itu jadi khazanah yang tidak dihilangkan. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang sifatnya positif untuk diyakini dan diamalkan. Ada ilmu yang sifatnya peringatan, hal buruk. Yang seperti ini kau harus waspadai. Baik. Berikutnya. Tadi yang kita bahas, ada dalil qat'i, ada dalil dhonni. Tapi dua-duanya tidak diamalkan. Dilihat di buku, ulama Ahlussunnah sepakat bahwa dalil semacam ini wajib untuk diamalkan dalam hukum syariat. Jadi dalil dhonni sekalipun tetap diamalkan. Sehingga dalil dhonni tetap dipakai meskipun tingkatannya berbeda. Maka dalil itu ada yang valid pasti, yang qat'i pasti 100%. Nah, ini nggak bisa digoyang. Ada dalil yang derajatnya di bawahnya. Nah, tingkat kepastiannya yang di bawahnya ini ada yang kepastiannya masih di atas 80%, 70%. Boleh nggak itu jadikan landasan? Boleh. Tapi ada yang tingkat kepastiannya sangat rendah. Saya cuman yakin 10%. Nah, kalau yakin 10% terlalu rendah, maka ditinggalkan. Bisa dipahami ya? Nah, kita tidak bisa melihat itu. Yang melihat seperti ini ulama mujtahid. Kita hanya menerima hasil, kesimpulan dari keterangan mereka. Maka kita berutang budi kepada mereka, sehingga apa yang selama ini Anda yakini, rukun wudu ada sekian, syarat wudu ada sekian, itu proses dari mereka menyimpulkan yang semua itu, Pak. Baik yang sifatnya memastikan validitas dan memastikan makna. Sampai di sini paham ya? Jadi kita baru membahas ulama menggunakan peta ini untuk menyimpulkan hukum-hukum syar'i. Nah, kita tahu hasilnya, tidak tahu proses. Dalam proses itu ada yang seperti ini. Insyaallah tidak bingung ya? Baik. Intinya pembagian qat'i dan dhonni ini sifatnya adalah pembagian dilihat dari tingkat kepastiannya. Ada yang sifatnya dhonni, dan dhonni itu tetap dipakai karena tidak semua dhonni itu berarti dusta. Karena itu begini, kita saja melakukan hal yang sama. Dalam aktivitas yang kita lakukan, Anda tetap akan berbuat walaupun Anda tidak yakin pasti ada hasil. Betul ya? Anda tadi berangkat dari tempat paling jauh mana? Dari Kaltara, Masya Allah. Beliau dari Kaltara, dari Nunukan, perbatasan dengan Malaysia. Yang dari jauh, Kulon Progo, Temon. Dari mana? Dari Pengasih, Kulon Progo ya. Masya Allah. Beliau dari Kulon Progo datang ke sini untuk kajian. Waktu Bapak berangkat, apakah yakin akan ada kajian? Yakin. Bagaimana kalau tiba-tiba sampai sini, loh kok libur? Peluang libur ada nggak? Ada? Ada. Tapi Anda tetap bergerak. Walaupun Anda tidak bisa 100% pasti akan dapat. Ya kurang lebih seperti itu.
Jadi ketika Anda misalnya dapat informasi yang tidak linear, ya, katanya MPD tutup misalnya ya. Dari Kulon Progo begitu sampai Kali Progo dapat informasi kayak gitu. Balik nggak ya? Balik nggak ya? Maju mundur nggak? Maju mundur. Posisi shock, Anda di posisi ragu. Lanjut ataukah mundur? Sampai di Gamping, Anda makin yakin MPD tutup. Balik Anda. Ternyata begitu Anda lihat live, loh kok buka? Berarti zon Anda jadi salah. Kurang lebih seperti itu. Kita sedang melakukan perjalanan menuju akhirat. Dan kita berjalan itu pakai informasi-informasi berupa keterangan para ulama dan dalil-dalil tadi. Maka ada yang sifatnya yakin 100% valid dan ada yang di bawah itu. Nah, yang di bawah itu Anda mungkin masih ragu, sahih enggak ya? Betul enggak maknanya seperti ini dan seterusnya. Dan itulah semua yang Anda jumpai dalam perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Bisa dipahami insyaallah. Tapi semuanya tetap dipakai. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Ketiga, dilihat dari asal usulnya, dalil terbagi menjadi dua macam. Pertama, dalil yang berasal dari wahyu atau naqliyah. Disebut juga dengan dalil sam'iyah yang didengar, yaitu dalil yang berasal dari wahyu seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, dalil dari logika yang benar, aqliyah. Kesimpulan dalil yang bersumber dari cara berlogika yang benar, seperti mengakui keberadaan Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna, keberadaan Nabi yang diutus, kevalidan Al-Quran, keberadaan akhirat, adanya balasan atas perbuatan, dan lain-lain. Baik. Dan dalil logika itu disematkan oleh Allah Ta'ala pada diri hamba dengan adanya fitrah yang lurus pada diri hamba. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah perintahkan, hadapkanlah dirimu untuk menerima agama yang hanif. Fitratallah itu merupakan fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Fitrah di sini maknanya apa? Islam, agama yang lurus tadi. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi dilahirkan di atas fitrah. Apa makna fitrah ini? Islam. Fa abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Sehingga kalau kita lihat lanjutan hadis, berarti makna fitrah di situ adalah Islam. Karena Nabi SAW menyebutkan perbandingan agama. Kedua orang tua yang menyebabkan anak ini jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka makna fitrah di situ adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala sematkan itu. Jadi Allah ciptakan hamba fitratallahi allati fataran nas. Fatara bermakna al-khalqu bila al-mithal. Penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hambanya di atas fitrah tersebut. Jadi dia punya ketundukan kepada Allah, mengakui kalau Allah itu ada. Ya, sebagaimana di surat Al-A'raf Allah juga mengatakan ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh Bani Adam, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan betul, dan kami menjadi saksi atas itu. Maka demikianlah Allah sematkan fitrah tersebut, dan itu kemudian dikuatkan dengan alasan akal dia yang sehat. Kalau ada ini pasti ini. Akal itu kan cuma menghubungkan implikasi atau bi-implikasi ya. Jika ini maka ini jika dan hanya jika. Itu kan fungsi akal. Kita belajar logika matematika itu, dan itu juga diterapkan dalam masalah akidah dan seterusnya. Bagaimana mungkin ada akhirat tapi hamba tidak dibangkitkan? Mustahil. Bagaimana mungkin ada kehidupan dunia tapi enggak ada akhirat? Logikanya nyambung enggak? Enggak nyambung. Kenapa?
Karena kalau ada kehidupan dunia pasti akan ada pengadilannya. Sebab orang melihat realita. Di dunia ini keadilan tidak sempurna. Dan ada orang dolim sampai mati tidak dihukum. Maka jika kita yakin Allah Maha Adil, konsekuensinya harus ada pengadilan. Pengadilan itu adalah kehidupan yang kedua. Karena itu mengatakan akhirat tidak ada sama dengan menuduh Allah tidak adil. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallah biahkamil hakimin. Kenapa mereka mendustakanmu tentang keberadaan hari kiamat? Bukankah Allah itu ahkamul hakimin? Sehingga kalau kau lihat ada orang dolim tidak dihukum sampai mati, bagaimana tidak ada akhirat? Sehingga mengatakan tidak ada akhirat sama dengan berbicara tanpa logika. Kurang lebih seperti itu, dan itu berangkat dari fitrah. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa diterima dengan baik. Pertanyaan? Monggo sebagai jamaah yang ingin bertanya. Jadi sama. Oh, okay. Masya Allah. Ini komatnya ditunda sampai jam berapa? Kurang tahu. Baik. 10 menit. Bapak boleh menyampaikan pertanyaan 10 menit. Astagfirullahaladzim. Barakallahu. Assalamualaikum. Barakallahu. Izin bertanya Ustadz terkait bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi hadis yang derajatnya dhaif. Mengingat ada juga beberapa pendapat bahwa secara mutlak hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan gitu. Apakah dalam masalah untuk membangkitkan motivasi boleh seorang muslim mengamalkan hadis dhaif? Jazakumullah khair. Nah, bagaimana sikap yang tepat berkaitan dengan hadis dhaif? Bagaimana cara menyikapi hadis dhaif yang tepat? Pertama, kita mengenal pembagian tadi ya. Jadi dhaif itu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, ada yang ringan. Kalau dhaif itu diperselisihkan, menurut ulama A dhaif, ulama B sahih. Misalnya ya, ada banyak kasus di mana hadis itu diperselisihkan dhaifnya. Apakah ini sahih atau dhaif? Contohnya yang sering kita dapatkan keterangannya, membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat itu sahih atau tidak? Hasan atau tidak? Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Terus mereka yang mengatakan hasan, dia yakin dengan mengamalkan ini saya akan dapat fadilahnya. Contoh yang lain, doa masuk pasar. Siapa yang membaca doa itu ketika masuk pasar, dicatat apa? 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta dosa, dinaikkan 1 juta derajat. Sudah? Bagi mereka yang mengatakan, oh itu hadis dhaif, dia tidak yakin dengan keutamaan tadi. Tapi bagi mereka yang mengatakan itu hasan, dia yakin dengan mengamalkan ini dapat fadilah tersebut. Sudah? Sementara yang disepakati dhaifnya, yang tidak bisa naik pada derajat yang lebih tinggi, sudah semua mengatakan ini dhaif. Dengan melihat perawi-perawinya yang jauh dari status perawi yang diterima perkataannya. Ya sudah, kalau kayak gitu kita punya dugaan kuat ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita ambil kesimpulan, jika menyebutkan fadhil amal tidak kita gunakan. Baik. Tapi ada yang ringan. Nah, yang ringan seperti ini banyak ulama yang masih memakainya. Nah, kita dalam bersikap kan hanya mengikuti mereka. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram sering menyebutkan hadis dhaif dan beliau kasih keterangan hadis ini dhaif, hadis ini munqati, hadis ini hadis mursal dan seterusnya. Beliau kasih keterangan. Tapi Bulughul Maram itu salah satu di antara kitab yang kalau kita ingin melihat dalam mazhab Syafi'iyah itu landasannya apa sih? Anda bisa baca Bulughul Maram. Alur fikihnya Syafi'iyah, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar mazhabnya apa? Syafi'i. Anda bisa baca Bulughul Maram. Oh, berarti kenapa mereka berpendapat A, berpendapat B? Kurang lebih landasannya itu seperti yang ada di Bulughul Maram. Ya? Sehingga beliau terkadang menyebutkan hadis dhaif dan ternyata itu jadi landasan. Meskipun jika kita menemukan landasan yang lebih kuat,
maka kita tinggalkan yang lebih lemah tadi. Begitu ya. Karena kan sifatnya apa? Dugaan. Nah, dugaan bisa naik turun, bisa dugaan kuat, bisa dugaan lemah. Wallahu a'lam. Nah, Satu lagi Ustaz dari jamaah online. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap dan tindakan kita setelah menyampaikan kebenaran beserta dalil tapi dia tetap menolak dan ngeyel? Contoh, kita ajak sholat lalu dia jawab, untuk apa sholat? Nyatanya banyak yang sholat tapi tetap korupsi. Masya Allah. Baik, dia bersyahadat enggak yang diajak ini? Kurang tahu ini Ustaz. Untuk apa kamu syahadat? Nyatanya kamu syahadat tetap maksiat. Berarti enggak usah syahadat saja. Malah bahaya ya, keluar dari Islam. Bagaimana cara kita menyikapi ketika orang sudah kita dakwai tapi ternyata dia ngeyel? Kita sudah sampaikan kebenaran tapi tetap ngeyel. Ya, Nabi SAW menyampaikan kebenaran dan Abu Jahal ngeyel, Abu Lahab ngeyel, kemudian Umayyah bin Khalaf ngeyel, dan masih banyak ngeyel. Nabi Musa menyampaikan kebenaran dan Fir'aun ngeyel. Terus mau digimanakan? Tugas kita menyampaikan sebagaimana apa adanya. Kalau ada ancaman, sampaikan ancaman. Kalau ada motivasi, sampaikan motivasi. Masalah dia mau menerima atau tidak, itu urusan pribadi. Itu kalau bicara sikap ya. Sudah sampaikan, sudah selesai. Tugas Anda sudah selesai. Anda tidak akan dihisap ketika ada orang tidak dapat hidayah. Kenapa si fulan enggak dapat hidayah? Aku sudah sampaikan ya Allah. Tapi kenapa dia enggak dapat hidayah? Anda tidak akan ditanya seperti itu. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan dia tidak akan ditanya tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Itu adalah umat masa silam. Mereka punya amal, kalian punya amal. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Andaikan orang maksiat kita dimintai pertanggungjawaban, wah, susah nanti kita hidup. Fir'aun kayak gitu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan Fir'aun yang enggak bisa. Musa tidak dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan Fir'aun. Karena beliau sudah menyampaikan kebenaran itu. Masalah dia mau menerima atau tidak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.